Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Rona Tumiur Mauli Sirangkir, SAMM, selaku dosen pengampu Customer Relationship Management. Pada kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang komponen strategis, peran organisasi, dan sumber daya manusia dalam Customer Relationship Management yang mengatakan saya sendiri, Faribal Ramadan, dan ada Aulia Nur Ataya, Kartika Rizka Afianti, Dimeri Zenia Putri, Imelda Alfiani, Andika Buna Putra, dan Putri Aryani. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami bagaimana strategi, struktur organisasi, dan peran SDM yang saling berhubungan dalam mendukung penerapan CRM agar perusahaan bisa membangun hubungan yang jangka panjang dengan pelanggan. Dalam strategi Customer Relationship Management, ada 3 model yang sering dijadikan acuan oleh perusahaan, yaitu adanya model IDEC, CRM Value Chain, dan model KICE. Pertama, model IDEC dikembangkan oleh Poppers dan Rogers. Model ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu identity sebagai mengidentifikasi pelanggan, lalu yang kedua ada differently sebagai pendekatan pada pelanggan, lalu ketiga ada interact, ada berinteraksi dengan pelanggan, dan di sini juga dapat membangun sebuah hubungan komunikasi. Lalu yang terakhir adalah customize atau menyesuaikan. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan atau produk dari layanan atau promosi yang disesuaikan dengan kebutuhan si pelanggan. Nah, kedua adanya CRM Value Chain yang diperkenalkan oleh Francis Bacall. Produk model ini fokus pada bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai pelanggan, customer value, melalui pengelolaan hubungan yang strategis. Tahapannya mencakup analisis pelanggan, penciptaan proposal nilai, serta pembangunan jaringan kemitraan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak. Model ini juga menyoroti pentingnya integrasi antara fungsi internal perusahaan seperti marketing, IT, dan pelayanan pelanggan, agar nilai yang diciptakan bisa konsisten di setiap titik kontak dengan pelanggan. Nah, yang ketiga atau terakhir adanya model KCI yang dikembangkan oleh KC Ltd. Sebuah model yang melihat sebuah proses manajemen yang melibatkan pengumpulan data, analisis informasi, pengembangan strategis, implementasi, hingga evaluasi hubungan pelanggan. KCI melengkapkan keseimbangan antara kinerja internal, perusahaan, dan pengalaman pelanggan. Jadi, keberhasilan CRM tidak hanya diukur dari peningkatan penjualan, tapi juga dari tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam waktu jangka panjang. Secara keseluruhan, ketiga model ini saling melengkapi. Model IDEC sebagai pendekatan hubungan personal, lalu ada CRM Value Chain sebagai penciptaan nilai pelanggan, dan KICE sebagai manajemen serta evaluasi prosesnya. Ketiganya diterapkan secara strategis, perusahaan bisa membangun sistem CRM yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada keputusan pelanggan. Selanjutnya, ada implementasi model CRM dalam studi kasus Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang dikembangkan oleh anak bangsa sendiri. Tokopedia menerapkan metode CRM untuk mengintegrasikan sebuah strategi, teknologi, dan SDM yang nantinya akan memperkuat hubungan pelanggan dan meningkatkan loyalitas dari pengguna itu tersendiri. Kita menganalisis dari 3 aspek. Dari pertama, yaitu ada implementasi model IDEC. Mereka membagi dari beberapa potensial, yaitu pertama, dapat mengenali perilaku dan preferensi dari pelanggan. Yang kedua, kita dapat membedakan pelanggan dari preferensi konsumen untuk membeli barang di Tokopedia. Dan yang terakhir, kita bisa customize menggunakan rekomendasi produk, sistem point, dan cashback, lalu yang terakhir ada program loyalitas pelanggan. Kedua, kita menganalisis dengan metode CRM Value Chain. Pertama, kita dapat customer intimacy, pengalaman belanja yang mudah dan aman dan relevan. Lalu, value proposition development, penawaran nilai tambah melalui inovasi layanan. Ketiga, adanya network development, adanya kolaborasi dengan mitra, pembayaran digital, dan pelaku UMKM. Dan yang ketiga, kita menganalisis dengan peran SDM dalam keberhasilan dalam
Tokopedia. Dengan adanya kolaborasi antara tim, kita dapat menganalisis data pelanggan untuk strategi berbasis customer centric. Selanjutnya, adanya pemanfaatan data pelanggan untuk membangun sebuah loyalitas. Dalam penerapan CRM, data pelanggan menjadi kunci paling utama yang nantinya akan untuk gunakan untuk sebagai memahami perilaku dan kebutuhan konsumen. Tokopedia memanfaatkan data dari transaksi, aktivitas, hingga interaksi layanan pelanggan untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal. Melalui sistem Customer Data Platform atau CDP, Tokopedia mampu menganalisis kebiasaan pengguna dan menyesuaikan promosi serta dapat merekomendasikan produk yang lebih spesifik. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan sebuah angka penjualan karena hal ini dapat memperkuat hubungan yang jangka panjang dengan pelanggan karena layanan terasa lebih relevan dan responsif. Namun, di sisi lain, Tokopedia mengalami sebuah tantangan seperti keamanan data. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Dengan keseimbangan antara efisiensi dan tanggung jawab, perusahaan dapat membangun kepercayaan sekaligus loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat peran struktur organisasi dalam mendukung implementasi CRM. Pertama, adanya orientasi pelanggan, Customer Centric Organization. Struktur organisasi harus berfokus pada pelanggan, bukan produk. Seluruh aktivitas, dari mulai pemasaran hingga adanya inovasi, yang diarahkan untuk memberi sebuah nilai tambah. Dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas layanan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, integrasi lintas fungsi. CRM memerlukan kolaborasi antara marketing, sales, customer service, dan IT. Nah, hal ini untuk mengintegrasikan dari front office dan back office untuk melancarkan aliran informasi pelanggan. Dengan hal ini, nantinya keputusan bisnis dapat diambil berdasarkan data yang akurat dan terkini. Dan yang terakhir, adanya kejelasan peran dan tanggung jawab. Di sini, setiap karyawan harus memahami perannya dalam mendukung strategi CRM. Dengan adanya kejelasan peran, nantinya dapat meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan akuntabilitas. Seperti adanya posisi khusus seperti CCO atau CRO untuk mengawasi strategi dan pelaksanaan dari CRM. Selanjutnya, peran SDM dari pelatihan sampai pelayanan pelanggan. Nah, di sini adanya peran utama dalam SDM untuk menjadi sebuah pelaksana dari utama yang melakukan interaksi secara langsung dengan pelanggan. Dan adanya keberhasilan CRM tidak hanya bergantung dari adanya teknologi, tetapi kita juga harus melihat dari sisi karyawannya, apakah kualitas dan komitmen. Dan yang terakhir, adanya pengelolaan SDM melalui pelatihan, motivasi, dan budaya pelayanan menjadi kunci efektivitas dari CRM. Pertama, pelatihan karyawan. Nah, di sini kita dapat meningkatkan sebuah kompetensi teknis dan komunikasi karyawan agar mampu memahami dan melayani pelanggan secara efektif. Yang kedua, adanya motivasi kerja, sistem penghargaan berbasis kinerja, sebuah intensif, bonus promosi, pendorong semangat, dan penanggung jawab pelayanan. Dan yang terakhir, kita dapat budaya pelayan pelanggan atau namanya service culture. Kita di sini dapat menggunakan dengan konsep 3S, yaitu senyum, sapa, salam, sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, adanya penerapan CRM dalam mengkaji studi kasus PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebagai hasil merger 3 bank syariah seperti Mandiri, BNI, dan BRI, BSI menghadapi tantangan mengelola nasabah yang luas dan beragam. Untuk itu, CRM harus menerapkan strategi utama untuk memperkuat hubungan nasabah, mengintegrasikan sistem informasi, dan membangun budaya pelayanan berbasis nilai-nilai syariah. Kita berhasil menganalisis dari 3 pilar utama, yaitu adanya people, proses, dan teknologi. People, dalam pertama, SDM menjadi kunci sebuah utama
dalam membangun sebuah kepercayaan dan pendekatan emosional dengan nasabah. Yang kedua adanya sebuah front teller seperti teller CSRM dilatih dalam komunikasi, empati, dan pelayanan Islami. Yang ketiga, adanya diterapkan one-to-one service untuk nasabah prioritas. Yang keempat, adanya knowledge transfer internal menjaga kesinambungan hubungan dengan nasabah, yang nantinya akan menghasilkan output sebuah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, adanya proses. Pertama, kita dapat meredesain alat kerja yang berfokus pada kebutuhan dan nilai nasabah. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi dan diferensiasi nasabah yang nantinya akan menciptakan layanan yang lebih personal dan lebih relevan. Ketiga, kita dapat melakukan pengelolaan kebutuhan melalui call center dan aplikasi digital. Keempat, kita dapat mengintegrasikan sistem merger. Nantinya, semua nasabah di seluruh cabang ini dapat mendapatkan informasi dan nantinya dapat menghasilkan sebuah output seperti pelayanan yang lebih konsisten, cepat, dan profesional. Dari sisi teknologi, BSI memanfaatkan aplikasi BSI Mobile untuk mempermudah akses layanan perbankan dan mengelola data pelanggan secara terpusat. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan sebuah efisiensi, tetapi juga membantu perusahaan memahami perilaku nasabah dan menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti adanya platform layanan digital, manfaatan data pelanggan, adanya tantangan seperti kesiapan nasabah dan kendala-kendala yang adanya dalam jaringan, yang terakhir adanya inovasi dan efisiensi dari pelanggan itu tersendiri. Seperti kita harus menginovasi dari sebuah pelayanan yang akan diberikan nantinya ke depan. Pada akhirnya, kesimpulan yang saya dapat berikan adanya keberhasilan customer relationship management tidak hanya dalam bergantung pada teknologi, tetapi kita harus mengintegrasikan dari struktur, strategi, dan sumber daya manusia yang saling mengintegrasikan. Dengan adanya modal-modal seperti IDEC, CRM Value Chain, dan KACE dapat membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dan menciptakan hubungan yang jangka panjang yang saling menguntungkan. Penerapan CRM pada perusahaan seperti Tokopedia dan Bank Syariah Indonesia dapat membuktikan bahwa pemanfaatan data pelanggan, proses yang efisien, dan serta pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, dan nantinya mampu meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen. Dengan kolaborasi antara teknologi dan nilai manusiawi, perusahaan dapat membangun sebuah hubungan yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga kita dapat berlanjutkan dalam jangka waktu yang panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Customer Relationship Management (CRM). Semoga materi yang kami telah sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya CRM dalam membangun hubungan pelanggan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.